Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua kan ya? Hari ini kita akan belajar tentang PLH lagi. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang sukun, masih seputar tanaman-tanaman khas di Tulungagung ini. Sekarang kita akan membahas tentang duku di pertemuan ketiga ini. Apa saja sih ciri khas duku? Tentunya sering kita menjumpai buah duku ini di sekitar kita. Oke, kita bahas satu persatu ya. Silakan disimak. Yang pertama kita akan membahas tentang jenis duku. Jenis duku di sini kita bagi menjadi 3. Ada duku sendiri, namanya duku. Kemudian ada langsat, atau kalau kita di sini menyebutnya langsep. Yang terakhir yaitu kokosan. Apa sih perbedaan ketiga buah itu? Yang pertama duku. Duku memiliki pohon bertajuk besar, memiliki daun yang padat, berwarna hijau cerah. Jadi pohonnya itu banyak daunnya dan warnanya hijau cerah. Butiran buahnya besar, bulat, berkulit tebal, bergetah jika sudah masak. Rasanya manis dan berbau harum. Tetapi pertumbuhan pohonnya ini sangat lambat. Dan duku ini berbuah pada usia di atas 20 sampai 25 tahun. Kemudian langsat atau langsep. Pohonnya lebih kurus dari duku. Daunnya kurang lebat, yang berwarna hijau tua. Jadi kalau duku tadi daunnya berwarna hijau cerah, langsat atau langsep ini warna daunnya hijau tua. Tandan buahnya panjang, berisi 15 sampai 25 butir, berbentuk bulat telur dan besar-besar. Jadi kalau di duku tadi satu tandan buah itu jarang, tidak terlalu rapat. Kalau di langsat ini lebih rapat. Kemudian kulit buahnya tipis dan selalu bergetah. Warna kulitnya antara kuning dan coklat. Daging buahnya berair, rasanya masam manis dan menyegarkan. Kemudian jenis yang terakhir yaitu kokosan. Kokosan ini daunnya berbulu. Tandannya yang penuh butir buah berjejalan sangat rapat. Jadi ini lebih rapat lagi buahnya. Kemudian kulit buahnya berwarna kuning tua. Butir buahnya kecil, berkulit tipis dan bergetah namun sukar dikupas. Cara makan kokosan ini digigit dan disedot cairan dan bijinya karena memang sulit dikupas. Bijinya relatif besar dan berdaging tipis dan rasanya masam. Ini gambar dari perbedaan duku langsat dan kokosan. Bisa kita lihat kalau duku itu satu tandan buah itu agak jarang buahnya dan warnanya lebih cerah ya. Kalau langsat ini lebih oval bulatnya, tidak bulat seperti duku. Kalau duku kan bulat sempurna, kalau langsat ini lebih oval seperti telur dan warnanya juga cerah, hampir sama kayak duku. Tetapi pada tangkai buahnya atau tandan buah itu rapat-rapat, lebih rapat. Nah, yang terakhir ini jenis kokosan. Kita lihat sangat berbeda ya dengan duku dan langsat. Kokosan ini memang satu tandan buah itu rapat sekali, hampir seperti langsat, cuma warnanya lebih kuning gelap. Kemudian kegunaan duku sebagai makanan sehat serta khasiatnya. Duku ini bisa dimakan dalam keadaan segar. Selain itu juga bisa diawetkan dalam bentuk sirup dan dibotolkan. Kemudian kayunya yang berwarna coklat muda, keras, padat, berat dan awet ini bisa digunakan untuk bahan perkakas rumah, bahan bangunan rumah juga bisa dan lain sebagainya.
Selanjutnya, biji duku yang pahit bisa ditumbuk dan dicampur air untuk obat cacing dan demam. Kemudian kulit kayunya bisa dimanfaatkan untuk obat disentri, malaria, maupun gigitan kalajengking. Kulit buahnya juga bisa untuk obat diare. Selanjutnya, kulit buah yang dikeringkan dapat dibakar sebagai pengusir nyamuk. Selanjutnya, serat pangan berguna untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan, menekan kolesterol, mencegah kanker kolon, dan membersihkan tubuh dari radikal bebas penyebab kanker. Ini fungsi dari buah duku sendiri jika dimakan. Kemudian, duku juga bisa digunakan sebagai pencuci rambut. Selanjutnya, asal daerah duku. Duku sendiri berasal dari Asia Tenggara. Dan duku juga banyak ditemukan di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Di Indonesia sendiri, duku yang paling terkenal adalah duku Palembang karena rasanya yang manis. Dan di Tulungagung, duku banyak ditanam di Kecamatan Ngantru. Selanjutnya, cara tumbuh dan berkembang biak duku. Duku biasanya ditanam di dataran rendah hingga ketinggian 600 sampai 650 meter di atas permukaan laut. Kemudian duku ditanam di wilayah curah hujan yang cukup tinggi dan merata sepanjang tahun, antara 1.500 sampai 2.500 mm per tahun. Duku juga menyenangi tanah yang bertekstur sedang dan berdrainase atau pengairan yang baik, kaya akan bahan organik dan sedikit asam. Duku juga bisa diperbanyak dengan cara generatif maupun vegetatif. Perbanyakan generatif yaitu menggunakan bijinya, dan perbanyakan vegetatif menggunakan stek, cangkok, maupun sambung pucuk. Kemudian cara menanam duku. Yang pertama, untuk menanam duku kita perlu memilih benih yang bagus dan berkualitas, tentunya yang tahan penyakit dan tahan cuaca. Kemudian penyiapan dan penyemaian benih dilakukan pada musim hujan dengan campuran tanah dan pupuk organik, perbandingannya 1:1. Jadi disemai dulu. Kemudian pemeliharaan pembibitan itu sejak mulai disemai sampai 2-3 minggu itu duku perlu disirami 2 kali sehari. Setelah usia 2-3 bulan, ketika tingginya sudah 3-4 cm, tanaman duku bisa mulai dipindah atau bibitnya mulai dipindah ditanam di tanah. Selanjutnya, hama yang mengganggu tanaman duku. Yang pertama, kelelawar. Kelelawar ini jelas biasanya memakan buah-buahan dukunya. Kemudian kutu perisai, ini mengganggu daunnya. Biasanya kutu perisai itu memakan daun. Kalau di sini kutu perisai itu semacam mas-masan itu loh, semacam mas-masan. Kemudian kumbang penggerek buah. Dari namanya jelas ini kumbang ini memakan buah duku yang sudah matang. Kemudian hama lagi yaitu kutu putih. Kutu putih ini biasanya menyerang daun. Kalau di sini biasanya dikenal sebagai cabuk, yang biasanya putih-putih di daun. Selanjutnya penyakitnya. Penyakit yang menyerang duku yang pertama yaitu penyakit busuk akar. Kemudian penyakit antraknosa yaitu buahnya yang cacat. Kemudian penyakit mati pucuk. Selanjutnya gulma. Gulma yaitu tanaman liar pengganggu pertumbuhan seperti rumput liar dan alang-alang. Selanjutnya buah dan cara memanen duku.
Umumnya duku mulai berbunga pada bulan September dan Oktober setiap tahunnya. Kemudian setelah berbunga 6 bulan kemudian buahnya mulai masak atau siap dipetik, yaitu sekitar bulan Februari atau Maret. Untuk memanen buah duku, caranya dipanjat pohonnya, lalu dipotong tandan buahnya dengan pisau atau gunting pangkas. Dan hati-hati jangan sampai melukai tangkai yang lain karena di sana biasanya tempat tumbuhnya bunga. Lebih baik kita memanen duku dengan cara memanjatnya menggunakan tangga, jangan memanjat pohonnya karena bisa merusak bunga-bunganya biasanya. Selanjutnya, pola perdagangan duku di Indonesia adalah dengan sistem tebasan. Tebas, yaitu pedagang pengumpul itu datang ke pemilik pohon duku, kemudian memberikan uang muka, membeli duku, atau nanti pada saat panen melakukan pemetikan buah sendiri dan melunasi pembayarannya. Jadi ketika duku itu buahnya masih kecil-kecil itu pedagang sudah datang kemudian membeli itu. Nah, nanti kalau sudah panen, waktu-waktunya panen, nanti pedagangnya datang lagi dan memanen sendiri buahnya itu. Biasanya seperti itu dinamakan sistem tebasan. Yang terakhir, untuk melestarikan duku karena kegunaannya sangat banyak dan itu adalah tanaman khas dari Tulungagung sendiri, maka kita perlu melestarikannya dengan cara menanam pohon duku di pekarangan sendiri. Oke, itu tadi penjelasan tentang duku yang bisa Bapak sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan, tolong disimak baik-baik karena nanti ini menjadi bahan untuk ulangan kalian, ulangan harian PLH. Jangan lupa dipelajari. Oh iya, untuk hari ini tidak ada tugas dulu, kalian bisa menyelesaikan tugas sebelumnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.